Pembunuh cahaya. Prolog. Hai. Ketika lelaki itu mendekatinya, Saira menatapnya dengan bingung. Lelaki itu tidak seharusnya berada di sini. Dengan setelan serba hitam, rambut yang disisir rapi ke belakang dan penampilan yang luar biasa elegan, dia seharusnya berada di luar sana bersama para tamu yang berkelas itu. Tetapi entah tersesat atau bagaimana lelaki itu bisa menemukan jalannya kemari, di ruangan belakang dekat gudang tempat Saira membereskan pot-pot bunga dan berbagai macam tanaman. Serta beberapa karung tanah bersama pegawainya untuk dinaikkan ke dalam truk pick-up mereka. "Apakah Anda tersesat?" Saira bertanya pelan, lalu menepiskan tanah dari bajunya. Dia mengangkat beberapa pupuk tadi dan itu mengenai pakaiannya. Penampilannya pasti sangat bau dan berantakan, tetapi lelaki itu tampaknya tidak peduli. Dia mengembangkan senyuman yang luar biasa manis. "Aku sengaja ke bagian belakang untuk mencari siapa di balik tanaman indah yang membuat pesta ala taman terbuka untuk perusahaanku berhasil." "Perusahaanku? Oke. Jadi lelaki ini adalah pemilik perusahaan yang kebetulan menyewa mereka untuk menyediakan stok tanaman bagi dekorator taman terkenal yang mendekor pesta mewah ala taman terbuka milik perusahaan itu. Saya menyediakan tanaman sesuai spesifikasi yang diminta oleh dekorator Anda, dan dia mempunyai standar yang tinggi dalam menentukan jenis tanaman apa yang harus dipasangnya di depan. Keindahan dekorasi pesta di depan murni karena tangan emas dekorator Anda." Saira tersenyum merendah. Sementara lelaki itu mengernyitkan matanya tampak tidak setuju. "Tidak, dekoratorku tidak akan berhasil kalau kau tidak menyediakan tanaman berkelas tinggi. Aku bahkan masih terkagum-kagum akan keindahan varietas anggrek berwarna-warni yang menghiasi bagian depan taman. Anggrek memang salah satu produk andalan rumah kaca kami." Mata Saira berbinar, matanya memang selalu berbinar kalau membicarakan tentang bunga anggrek. Dia menumbuhkan tanaman itu dan merawatnya dengan tangannya sendiri, seperti seorang ibu yang menunggu dengan penuh kasih sang bayi tumbuh berkembang dan menjadi remaja yang cantik jelita. Dan yang pasti dirawat dengan sepenuh hati. Lelaki itu melemparkan tatapan memuji yang membuat pipi Saira memerah. Lalu dia mengulurkan tangannya, "Kenalkan, aku Axel Leonard, pemilik Green Enterprises. Teman-temanku memanggilku Leo." Saira menyambut uluran tangan lelaki itu, terpesona. "Saira Paramadina," jawabnya dengan suara pelan dan ragu. Lelaki itu tampak ingin berkata-kata, tetapi kemudian salah satu pegawainya muncul di belakangnya. Dari percakapan mereka, Saira mendengar bahwa ada tamu penting yang sudah datang di pesta di depan. Lelaki itu lalu melemparkan tatapan penuh permintaan maaf kepada Saira. "Maafkan aku, sebenarnya aku masih ingin bercakap-cakap denganmu, mungkin nanti di lain kesempatan." Dia melemparkan senyuman yang sopan lalu membalikkan badan dan meninggalkan Saira. Tanpa sadar Saira menghela napas panjang, aura lelaki itu tampak begitu mengintimidasi dan membuatnya tanpa sadar menahan napas dengan jantung berdebar. Dia lelaki yang tampan dan yang pasti luar biasa kaya. Green Enterprises adalah perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang cukup terkenal. Mereka juga sudah mengembangkan diri menjadi penghasil produk-produk kemasan yang berbahan kelapa sawit. Saira, sudah semua, rekan kerjanya sekaligus sahabatnya, Andre membangunkannya dari lamunannya. "Kalau semua sudah beres, kita bisa pulang sekarang." "Sudah beres semua," jawab Saira cepat, lalu mengibaskan kembali kotoran tanah dan pupuk dari bajunya, dan naik ke kursi penumpang mobil pick-up mereka. Andre menyusul kemudian dan menjalankan mobilnya, pulang ke rumah Saira. Rumah Saira adalah rumah mungil yang terletak di pinggiran kota yang dingin dan berbukit, tetapi memiliki halaman yang sangat luas.
Di tempat itu, Saira melanjutkan merawat dan mengembangkan seluruh tanaman yang ada di rumah kaca warisan mamanya. Rumah kaca itu besar, dengan berbagai macam varietas tanaman dan bunga hias yang indah. Anggrek adalah jenis yang paling banyak di sana, karena anggrek adalah bunga kesukaan mamanya. Setelah lulus kuliah di bidang pertanian yang mendukung hobinya merawat tanaman dan bercocok tanam, Saira fokus untuk mengembangkan bisnis rumah kacanya. Semula memang berat, karena mamanya dulu kebanyakan hanya menjual tanaman anggrek dan tanaman hias hasil dari rumah kacanya kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi sejak mamanya meninggal, Saira berusaha mengembangkannya, dengan dibantu Andre, sahabatnya sejak kecil yang memiliki bakat di bidang pemasaran. Mereka menawarkan pasokan tanaman eksklusif dan berkualitas ke semua pihak. Pada akhirnya ada beberapa hotel besar, rumah makan, dan butik-butik terkenal yang menerima pasokan tetap mereka setiap saat untuk menghias tempat mereka dan juga selalu mengambil tanaman dari mereka untuk taman-taman yang ada di sana. Bisnis Saira berkembang bukan hanya karena menjual tanaman hasil rumah kacanya, tetapi juga memasok bunga-bungaan yang indah untuk hiasan hotel. Selain itu Saira juga menerima tender untuk memasok tanaman bagi event-event tertentu, seperti untuk dekorasi pernikahan, pesta, dan sebagainya. Dan sekarang dia dan Andre sudah bisa menggaji beberapa pegawai untuk membantu mereka. Seperti sekarang, mereka menerima tender untuk memasok tanaman yang dipesan oleh dekorator tanaman ternama untuk menghias acara pesta eksklusif bertema taman terbuka yang diadakan oleh Green Enterprise. Tak disangkanya sang pemilik perusahaan sendiri yang menemuinya karena kagum pada tanaman yang dihasilkan oleh rumah kacanya. Pipi Saira terasa memerah ketika membayangkan senyum Leo. Tetapi kemudian dia menepuk pipinya, berusaha menyadarkan dirinya. Leo memuji tanamannya, bukan memuji dirinya, dia mengingatkan dirinya sendiri dalam hati.